Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bersama ini atau di sini saya akan berbagi pengalaman atau bercerita gitu ya. Mengapa bumi ini semakin panas? Ya, semakin panas. Nah, kalau ini kita tilik secara ilmu ya, secara ilmuannya ya, bumi ini mendapatkan sinar matahari ya. Matahari memancarkan sinarnya ke bumi atau ke planet-planet lain ya. Nah, di bumi ini matahari akan ditahan ya di sana, disaring lah gitu oleh apa namanya gratifikasi atau apa namanya itu lapisan di atas sana itu lapisan ozon ya. Nah itu disaring ya. Nah semakin tipis lapisan ozon semakin panas sinarnya, semakin saringannya semakin jarang ya, sehingga semakin panas. Itu logika keilmuannya seperti itu ya. Nah mengapa semakin saat semakin lama semakin panasnya matahari ini? Karena tadi sinar yang mau masuk ke bumi ini disaring oleh lapisan ozon, semakin tipis semakin panas ya. Kemudian kita bicara tentang terkait sinar yang setelah dari lapisan ozon nanti menuju ke bumi ya, itu nanti akan dipancarkan ke bumi ya, ke tanah ya. Mengapa semakin panas di daerah tersebut? Ya karena di situ matahari begitu masuk dari atas ya ke bumi ini, kalau berupa tanah yang istilahnya kayak apa namanya, yang bukan tanah liat gitu ya, sudah bangunan itu sudah mungkin semakin masuk ke bumi. Apabila berupa bukan tanah liat tapi berupa bangunan atau rupa yang lain, otomatis itu nanti akan dipantulkan sinar lagi. Sinarnya itu akan dipantulkan sehingga menjadi cuaca semakin, lingkungan semakin panas. Beda dengan di daerah itu yang bertanah liat atau daerah pegunungan, sinar matahari akan diserap masuk ke tanah ya, kalau bangunan di aspal dan sebagainya itu yang tanah-tanah padat itu pelesteran itu, otomatis dia akan pantulkan sinar itu. Pantulan itu menyebabkan sinar itu kembali ke atas, dan menyebabkan suasana ini makin panas ya. Ditambah lagi dengan asap kendaraan dan sebagainya, semakin panas. Nah, beda dengan yang di daerah pegunungan. Mengapa daerah pegunungan lebih dingin? Nah, karena di sana ada tanaman-tanaman, ada tanahnya, sehingga dari situ belum ada bangunan-bangunan bertingkat, belum ada, sehingga matahari itu akan diserap oleh tanah itu, masuk ke tanah ya, sehingga tidak akan menyebabkan panas, tidak akan kembali pantulan dari sinar itu ya. Nah, samping itu untuk yang samping itu untuk yang mana tuh, yang di ada tanamannya itu, otomatis sinar matahari itu akan sebagian sinar matahari itu diserap, kalau diserap atau digunakan untuk proses fotosintesis, di mana dari outputnya dari fotosintesis itu nanti akan menghasilkan oksigen. Beda dengan suatu wilayah yang tidak ada tanamannya, yang tanah gersang berupa perkotaan itu, otomatis kan tidak ada yang diserap oleh tanaman, apalagi tanamannya dikit ya, sehingga banyak yang dipantulkan. Makanya bedanya begitu. Kenapa di daerah perkotaan dengan pegunungan atau pedesaan itu lebih dingin pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan itu ya, bedanya begitu ya. Karena apalagi musim kemarau begini semakin banyak yang dipantulkan. Beda kalau di pedesaan, di sana masih ada persawahan, tetap ya panasnya panas, tapi nggak sepanas kalau di perkotaan, karena itu tadi sinarnya yang dipantulkan tadi. Beda kalau ya di pedesaan atau pegunungan atau di mana itu, karena ada yang diserap matahari, ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang mungkin dia akan terhalang oleh pohon-pohonan, kemudian mereka akan diserap itu sinar mataharinya, kemudian akan menghasilkan oksigen. Beda kan di daratan yang di dada itunya yang di
tanah-tanah gersang, istilahnya yang beraspal, kemudian di plester itu mereka akan dipantulkan, tidak ada sinar matahari, ada oksigen yang akan dihasilkan, sehingga program penghijauan di perkotaan itu sangat penting ya, sangat penting supaya itu tadi, supaya tidak wilayah tidak panas ya. Beberapa wilayah ya, kalau kita lihat mungkin di Semarang gitu ya, di daerah Banyumanik ya, memang itu pegunungan, tapi di sana sudah ada bangunan-bangunan yang itu tadi, sehingga juga sudah padat kendaraan, dan antara pohon-pohonan yang ada itu dengan yang itu sudah, dengan bangunan-bangunan bertingkat dan sebagainya itu sudah tidak seimbang, sehingga ya kalau panas di sana panas, sudah ada panas kalau siang, tapi kalau malam dingin. Walaupun di situ sudah ada daun pohon-pohon, tapi kurang mencukupi itu, karena apalagi sekarang di situ dekat dengan jalan tol dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu penghijauan itu sangat penting ya. Maka dari itu ada juga yang program satu pohon sejuta manfaat itu sangat penting, yaitu tadi ya, satu pohon itu. Karena apa? Setiap dia tumbuhnya ini akan, setiap lembar helai daunnya itu kalau siang itu ya, mulai pagi sampai siang itu dia akan menghasilkan oksigen ya, karena proses fotosintesis tadi ya, itu manfaatnya. Kenapa perkotaan itu dianjurkan untuk di tanaman yang banyak buah rimbun, penghijauan dan sebagainya, supaya itu maksud dan fungsinya seperti itu, tidak ada yang maksud lain ya. Sampai keindahan gitu ya, itu ya beda kalau tanpa ada penghijauan yang cukup, otomatis akan menyebabkan udara itu semakin panas. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa mengapa daerah perkotaan lebih panas dibandingkan daerah pedesaan, karena asalkan pedesaan itu juga kalau jarang tanaman, otomatis juga panas daerah itu ya. Oleh karena itu mulai sekarang marilah kita budayakan untuk 1 bulan sekali atau seminggu sekali menanam tanaman untuk penghijauan di sekitaran kita ya. Oke, terima kasih. Itu saja obrolan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.